Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para hadirin jamaah ikhwanul muslimin, ikhwanul muslimin, Majelis Ta'lim Sirajul Talibin, Majelis Nuha yang Allah hormati, Sohibul Hajat, Sohibul Bed, Bapak Kartono, Bapak Ustadz Kartono yang Allah hormati, sesepuh kita Bapak Haji Muhammad Soleh yang Allah hormati, juga Ketua Majelis Bapak Guru Karwadi, dan juga tokoh pemuda termasuk Bapak Agung, Bapak Aing, termasuk Bapak Uji, dan juga Bapak Sandi ya, masuk yang Allah hormati, juga termasuk Bapak Cadi yang alhamdulillah syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi, majelis ta'lim rutinan Sabtuan, yaitu mengkaji dan menggali ilmu-ilmu. Semoga kajian hari ini Allah meridhoi dan memberkahi kita semua, dan juga termasuk tuan rumah mendapat keberkahan kita semua dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kajian yang pertama adalah tentang masalah ibadah. Ibadah menurut Abu Bakar Siddiq, sahabat kanjeng Nabi, itu ada 3 porsi, ada 3 cara, ada 3 perkara. Yang pertama, wa ya'budunallaha ila sabilil khaufi. Yang pertama, orang yang beribadah itu ada yang beribadah wa ya'budunallaha ila sabilil khaufi. Mereka beribadah ini diarahkan karena takut kepada Allah, sehingga dengan hatinya merasa takut kepada Allah, sehingga dengan hatinya merasa takut kepada Allah akan tergugah dan terpanggil untuk selalu taat kepada Allah karena merasa takut tentang keagungan Allah. Apakah boleh kita ibadah karena takut kepada Allah? Boleh, karena Allah sudah memperfirman surat An-Naziat apa tuh? Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut keagungan Allah, yang takut tentang kebesaran Allah sehingga rasa takut mencekam, takut mendapat murka Allah, takut mendapat neraka Allah, takut mendapat siksa Allah, mereka langsung taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ini adalah ala sabilil khaufi. Mungkin takut nerakanya Allah, ada yang mungkin takut karena murka Allah, ada yang takut karena Allah tidak ridho, sehingga kita tidak beribadah Allah ridho enggak, kita bekerja melupakan Allah, Allah tidak ridho enggak. Itu pikirannya takut karena takut kepada Allah. Itu jalan pertama. Orang yang semacam ini mungkin tingkatan-tingkatan seperti kita ibadah cuman karena takut kepada Allah. Mungkin makom-makom kita karena takut neraka Allah, karena takut siksa Allah, sehingga menjalankan perintah Allah semacam kayak
karena kan takut kepada Allah. Ini ada 3 macam orang yang beribadah. Yang kedua, wa ya'budunallaha ila sabilir raja. Yang kedua, manusia ataupun kita semua ataupun hambanya Allah yang beribadah cuman karena mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surganya Allah, mengharapkan karunia Allah. Sehingga kalau tidak mendapat karunia Allah, mungkin ibadah tidak semangat, mungkin menjalankan perintah Allah tidak akan rasa puas, cuman karena ada iming-iming Allah memberikan jaminan atau menjanjikan surga, menjanjikan keridhaan Allah. Maka kita selalu beribadah karena ada di hatinya merasa mengharapkan keridhaan Allah. Apa alasannya kita beribadah karena mengharapkan ridho Allah? Di ayat surat Al-Kahfi, mungkin ayat 21 atau 2 Jimwani, wa ya'budunallah, yang orang kelingan, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu semua. Beribadah itu ada perjuangan sabar. Sabar menghadapi esuk-esuk kontangi turu sembahyang subuh, lagi enak-enaknya turu kongkon tangi kon sholat subuh. Terus wayai lagi kerja, lagi ning sawah, adan duhur, kongkon balik, kongkon sembahyang duhur. Padahal lagi enak-enaknya kerja, tapi tong adan kongkon sembahyang duhur. Lagi enak-enaknya lur duit dagangan, lagi laris-laris kongkon sembahyang duhur. Iku penuh persabaran dan perjuangan. Di situ surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi. Bersabarlah dirimu ma'al ladina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang mau menyembah kepada Allah, yang mau mengabdi kepada Allah, yang mau beribadah kepada Allah. Yuriduna wajha, mereka mengharapkan keridhaan Allah. Terus lanjutannya, yuriduna wajha wala ta'du ainaka anhum, jangan pandanganmu itu berpaling kepada orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Cuman karena apa? Yuriduna turidu zinatal hayati dunya, cuman mengharapkan kesenangan hidup di dunia. Lah, kita durung oleh jatah bayaran tandur 50.000, ngoyo 50.000, padahal wayai beduma kondiren, padahal mah sebedugan 50 bisa sembahyang mah. Cuman wayai wong saking beli kiyeng tadi ku ya orang sadiladeni lah, wis engko gampang maning lah, lagi repot, alasannya lagi repot. Jiku gua lamun repot mah orang gelem ibadah. Mulane di kono dari Gusti Allah, wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya, jangan kau berpaling pandanganmu kepada mereka itu cuman karena gara-gara mengharapkan kesenangan dunia. Akhirnya wala tuti man aghfalna an qalbahu an dzikrina, jangan kau ikuti orang yang hatinya dilalaikan oleh Allah. Orang yang tidak mau ibadah kepada Allah itu hatinya lagi dilalaikan, maka kita tidak bisa ikut-ikutan mereka. Kan be wong sing kelene Pak Haji be ora salat ora apa maning kita sing tutu kaji melu-meluan. Sing ora kelem piye Sirajul Talibin aja melu-meluan lah. Kan be sing adine
Kang Barok sing ustad be orelok melu sing melu ustad bae lah yang temen kiai sing anu ya macam-macam lah aja. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kau ikuti orang yang dilalaikan hatinya kepada Allah. Jadi kita itu dia boleh mengikuti cara mereka itu lagi lalai hatinya. Mudah-mudahan orang mereka itu yang lalai dari hatinya oleh Allah diberikan teguran oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah. Semoga mereka itu ingat kepada Allah. Maka kita sering sholat 5 waktu baca doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu anjuran kanjeng Nabi, hadis itu diharuskan setiap 5 waktu baca doa itu. Artinya apa? Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa mengingatmu ya Allah, dan mensyukuri nikmatmu ya Allah, dan juga bisa beribadah dengan baik yang diterima, amalan soleh yang diterima, yang diridhoi. Maka selalu dibaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu supaya hati kita terjaga dari hal-hal yang melalaikan ke dunia, ke akhiratan, yang melalaikan Allah, kewajiban Allah. Sebab Allah itu pernah mengendika, jangan kau wala tulhik, ada simbolnya ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan karena harta dan anak-anak kamu lupa pada Allah. Cuman karena dagang sego goreng laris, orang kelingan majelis. Cuman karena gawe umah anyaran, orang mangkat. Kita sih ngomongnya orang ini. Cuman karena pokoknya bakal sungai bagus, orang yang jamaah, orang yang ngaji maning, orang yang pulang maning. Repot. Ya untuk sementara kemarin punten bae darurat. Jadi waktu urukan ke ngalangi jalan umum. Jadi mau tidak mau kita yang berperuntangan tadi mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya waktu mau ada lagi Sabtu begini. Punten mawon mulane kita ngomong ke Pak Guru Ketua izin kula niki wonten darurat nuri anu batuk ning dalan ora punten mawon niki aja sampai. Jadi ulangi, yang pertama ibadah itu karena takut kepada Allah. Mungkin takut murka Allah, mungkin takut nerakan Allah, mungkin takut tidak Allah itu tidak ridho. Mungkin ada tiga kriteria. Mungkin takut nerakanya Allah, takut masuk neraka sehingga kita ibadah. Mungkin. Apakah boleh Pak kita takut karena nerakanya Allah? Berarti bukan karena Allah. Boleh nggak? Boleh, neraka punyaan Allah kok. Tapi nanti untuk kayak kita mah sementara mah takut kepada Allah, takut kepada neraka Allah. Lama-lama kelamaan kalau sudah menikmati ibadah nanti akan timbul ala hubbi. Nah nanti ini yang ketiga nih, wa ya'budunallaha ala hubbillah. Mereka beribadah kepada Allah cuman gara-gara karena cintanya kepada Allah. Wis ora kelingan apa Pak? Surga orang pengen, neraka ya cara nganu kiki cuman minta ampunan Allah lah. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku bukanlah penghuni surga, aku orang pantas masuk surga. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku tidak kuat masuk neraka. Kita orang pantas mancing surga, tapi di neraka kita orang kuat. Pengennya apa? Pahadli taubata wa fir dunubi. Kita kepengen taubatnya diterima dan diampuni dosanya. Wis cukup baik. Kemungkinan kalau Allah sudah memberikan ampunan kepada kita, otomatis apa yang kami minta pasti Allah ijabahi. Apalagi surga, apalagi rezeki, apalagi ini. Tapi jangan sampai kita merasa, ya Allah berikanlah rezeki yang banyak.
Kan di situ Robbi firli, ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wajburni, cukupkanlah kekuranganku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berilah rizki kepada kami. Tidak boleh kata-kata berilah rizki berarti menganggap Allah berseudon. Allah tidak memberikan rizki kepada kita. Yang dimakan rizki itu karunia. Mungkin bisa melihat, awak sehat, itu rizki sebenarnya. Maksudnya apa? Warzuqni, tambahkanlah rizki kepada kami. Rizki mah sudah dupai, mung jaluk lebih ya, anak luyane kan. Kira-kira aja besar pasak apa besar tiang daripada pasak. Besar tiang daripada pasak. Pemasukannya mah titik pengeluarannya akeh. Maksudnya kira-kira rizkon wasi'an mubarakan nafi'an. Mulane kita dianjurkan Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal fakri wa na'udzubika min adabil qabri. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah minal kufri, dari sifat kufur, kekufuran, kemurtadan yang tidak jadi jangan sampai kita tidak beriman kepada Allah lah. Hilangkan sifat itu ya Allah. Mulane ana donga Allah mahabib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, berikanlah kecintaan kepada kami untuk bisa iman, senang iman. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasilah hati kami dengan iman. Aja sampai hiasi hati kami dengan kesyirikan, kehasudan, keserakahan, kedengkian, ya sifat-sifat yang tidak baiklah. Punten, bukan nuturi karena nggak sama sekali, nggak ada yang lain, tidak baca kitab, punten mawon. Jadi ngomongnya kang caplak, punten. Wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, karuniakanlah kami supaya bisa benci kemusyrikan, kekufuran dan kemaksiatan. Kira-kira ning bahasa masalah maksiat, masalah kebatilan kita orang demen kah? Demennya ning masalah keimanan baik, kebenaran baik. Dari kayak anggota majelis taklim Sirajul Talibin senajana ning dinake ana sandiwara yang kau dingin, Sirajul Talibin dingin, engkau sandiwara mah terakhir. Kadang-kadang kan Sirajul Talibin ditinggal lah sandiwara dingin ya boleh, tidak asal ngaji dingin baru hiburan orang masalah pokatan arane wong enom hari kayak kita mama dikiyang ayo kon kayak kang baru kabeh mah ya sepi wong tanggapan je engko mantakan aku lah ka order pokoknya yai boy lah kangen warna ya wong mah selerane masing-masing. Tidak boleh mengklaim bahwa ini yang baik aja nanggap kian, nanggap kiai baik atau kiai ka paling 2 juta sejuta hari orang kemana tekang 30 juta sandiwara tekang 20 juta atau 30 juta mas mendindi mas mendingan kiai anasing ya punten selera mah beda-beda, yang penting bisa aman lah, terkendali, tidak merugikan masyarakat dan tidak mengganggu masyarakat wis ini mah. Jadi wis kudu dianuki masalah DP lah. Yang penting jangan ada tempat maksiat lah. Itu intinya mah. Punten mawon bawa darane kompor apa nanti. Kang Agung soalnya kita ki Kang Agung tukang anu resmi APS. Idi. Maksudnya oh panggungnya orang payu. Aduh kiai bae lah. Ora sapanggung bangun maning. Betul. Lagi kembali yang ketiga itu wa ya'budunallaha 'alal hubbi ala sabilil hubbi. Orang beribadah itu cuman karena tak cintanya kepada Allah. Ini biasanya para wali tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan tapi hanya mengharapkan supaya Allah mencintai kita. Intinya begitu, sehingga ibadah itu tidak ada iming-iming, tidak ada apa-apa. Memang boleh kita ibadah karena takut kepada Allah, karena takut nerakanya Allah, karena Allah sudah memberikan janji bahwa siapa yang beriman kepada Allah
walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim aqdamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan diri jiwa raganya, aqdamu darajatan, orang begitu termasuk akan diangkat apa nih darajatan derajatnya. Iku wa yubasyiruhum bi rahmatin minhu wa yubasyiruhum, dan Allah akan memberikan kabar gembira bi rahmatin, dengan rahmatnya, minhu, dari Allah SWT, wa ridwanin, dan mendapat keriduan dari Allah, wa jannatin, dan surganya Allah. Itu janjinya Allah. Kita boleh beribadah karena janjinya Allah itu memberikan suatu pahala. Mungkin karena yang kedua ala sabili roja, mengharapkan pahala. Mungkin diantaranya orang yang awam-awam seperti kita mungkin ada rasa pengen oleh pahala. Wajar kan orang pengen dapat pahala. Pahala apa sih? Pahala itu pemberian saking Allah, semacam kayak upah saking Allah. Tapi jangan sampai kita kayak wong kuli, lamun ora kerja ya ora dibayar aja sampai kayak konon. Kita nih kerja nih kasih wis udah komitmen, ini wajahtu wasiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya wajahku kuhadapkan, wajahtu wasiya lilladzi fataras samawati, kuhadapkan kepada zat yang mencipta langit dan bumi. Hanifan, bersih, saya tidak karena apa-apa, tidak karena kita pengen apa, pengen sugi sembayangnya sholat supaya sugi beli. Wa ma'ana minal musyrikin, kami bukan termasuk orang yang musyrik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku cuman hanya lillah saja. Udah, itu sudah berkomitmen, itu insya Allah beribadah tidak karena mengharapkan pahala. Insya Allah kalau sudah yakin begitu, pahala mah hari kalian baiklah masa urunga. Intinya itu kesimpulannya. Matur suwun, sudah waktunya malam. Mungkin aktivitas yang lainnya, mungkin ada yang dagang terus ada yang istirahat karena dari siangnya sudah beraktivitas. Mungkin Kang Ono ataupun Kang Agung ataupun yang lainnya Kang Herman pengen istirahat. Kang Herman punten. Jadi kesimpulannya, ibadah sejenis apapun intinya mah lillah, semuanya lillah. Maka wis lillahi ta'ala, wis ora karena usoli fardhol duhri arba rakatin li akal kesemuni ora muni lillah, pasti lillah kabeh. Maka wis lillah, wis aja mikiri pahala, aja mikiri swarga, aja mikirin neraka, wis pokoke wis pengen dicintai oleh Allah wis. Ning atine iki wis onon bae. Nanti Pak Kabis ngaji kayak kena mah insya Allah. Apakah boleh karena takut kepada surganya nerakanya Allah? Boleh. Orang yang awam biasa jangan dipoyok. Si rumah ngaji mah cuma karena di neraka, si rumah sembahyang karena neraka, bukan karena Allah. Dipoyok kayak kono orang sembahyang bayar. Endah didereng napa endah. Suwe-suwe lamun wis ibadah mantap akan mempunyai rasa kecintaan. Buktine be kayak luki dijodohna karo kian ki. Ora demen senajan ora demen, engko bakal wis diganti dijodohna, ya lama-lama cinta akan tumbuh sendiri. Itu maksudnya. Itulah contohnya ibadah. Allah mak paksain lah. Jadi kali kita aja sampai punya perasaan ibadah cuma gugur kewajiban, tapi harus ibadah itu karena kebutuhan kita. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu butuh kepada Allah. Allah sudah ngomong gitu. Udah ya. Ya cukup sekian dan terima kasih atas perhatian dan bapak-bapak. Semoga 3 kriteria tadi bisa meluruskan hati kita untuk selalu beribadah hanya lillahi kalimatillah, hanya karena cintanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua ibadah tulus, ikhlas, tidak ada embel-embel.
Mudah-mudahan kita termasuk ibadah kita diterima oleh Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taksurana ya Allah ya rabbal alamin alamin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahpahaman, nyuwun pangapunten agungipun karena ini adalah manusia. Kesalahan jaluk dimaafna, kebenaran mungkin saking Gusti Allah, mudah-mudahan bisa diiringi dengan hidayah saking Allah. Semoga kita mendapat perlindungan dan bimbingan dari Allah, hati kita selalu qalbin salimin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.